Halo guys, selamat datang di channel Flutteran. Thank you teman-teman semua udah klik video ini. Bareng Yaki di sini dan di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi berita ya, menggunakan News API ini. Nah, oke, jadi News API ini adalah tentunya API ya, menyediakan API untuk berita-berita. Di sini kita bisa melakukan beberapa hal. Kita bisa searching ya, kemudian kita ambil top headline-nya, kemudian kita bisa sortir berdasarkan negara, kemudian kategorinya apa, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, di video kali ini adalah pengembangan dari video tentang HTTP request ini menggunakan DIO dan state management di sini dua video ini. Jika teman-teman belum melihat dua video ini, silahkan teman-teman bisa lihat dulu ya untuk dapat memahami video yang akan kita tonton ini. Oke, langsung aja kita buka project baru, kita buat project baru. Kemudian di sini emulatornya juga sudah saya siapkan. Langkah yang perlu kita lakukan adalah pertama kita remove dulu ya komennya ini, kita remove komennya, kemudian kita save. Seperti biasa kita nggak pakai ini, nah, kita hapus saja. Kemudian kita buat satu halaman baru, kita buat page-nya atau page ya. Oke, kemudian kita buat home.page.dart. Oke, kita buat stateful. Di sini kita beri nama homepage seperti itu ya. Oke, kemudian kita panggil di halaman main-nya, main.dart. Oke, kita import home-nya. Oke, kita save. Kemudian kita coba running dulu ya. Oke, kita Flutteran untuk menjalankannya. Kita tunggu sampai proses build-nya selesai. Ya, di sini sudah selesai untuk instalasinya. Kemudian kita akan menginstal beberapa package ya. Tentunya karena kita akan menggunakan DIO dan state management, kita harus install dulu di bagian dependencies di puspec.yaml itu. Oke, kita cari providernya, provider Flutter. Oke, kita akan copy. Oke, kita copy. Kemudian DIO juga kita butuh DIO. DIO. Oke, kita copy juga untuk DIO-nya. Ya, kemudian kita butuh satu lagi untuk loading gambarnya ya. Kita akan menggunakan fancy image. Ya, kita save. Oke. Yap, sudah berhasil untuk instalasi semua package yang kita butuhkan. Kemudian di halaman page ini bentuknya seperti ini ya, karena kita masih secara default seperti ini ya. Kita rubah menjadi scaffold. App bar-nya kita tambahkan title. Kemudian di sini teks kita tambahkan berita terbaru saat ini. Oke, jangan lupa kita tambahkan bodinya. Bodinya kita akan menggunakan single child scroll view. Kemudian kita tambahkan kolom ya teman-teman, karena kita kan akan menampilkan banyak berita ya. Jadi kita tambahkan kolom. Di sini kita tambahkan teks dulu. Ini berita. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Yap, di sini sudah muncul ya. Kemudian di halaman main ini kita hapus saja, agak mengganggu karena
Kita akan bersihkan ya, debug. Oke, kita bikin false. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini agar terlihat rapi, kita tambahkan padding ya di kolomnya. Kita refactor, kemudian kita tambahkan padding 20. Oke, sudah berhasil ya kita tambahkan padding agar terlihat lebih menarik ya. Oke. Kemudian kita buat layoutnya dulu ya sebelum kita konekkan dengan use API-nya. Oke, kita akan buat tampilannya terlebih dahulu. Kita akan buat row. Yap, sorry, kita tambahkan row. Kemudian di sini kita tambahkan fancy image. Fancy image-nya gambarnya default dulu, misalkan kita coba berita, sorry, gambar ya, kita coba random aja, open image in new tab, kemudian kita copy, kita paste ya di sini. Oke, ini karena di sini ada consnya, kita hapus. Oke. Kemudian kita di sebelah kiri kita buat gambar, kemudian di sebelah kanannya kita tambahkan teksnya ya. Di sini jangan lupa kita tambahkan koma. Kemudian teksnya ini misalkan judulnya ya. Oh, sorry terlalu banyak ya. Jadi kita tambahkan teks dummy. Yap, seperti ini dulu. Kita save. Kemudian ini kita tambahkan expanded untuk mengisi ruang yang kosong ya. Oke, kita save, kemudian kita lihat hasilnya akan seperti apa. Oke, di sini terjadi error ya teman-teman ya. Jadi kita perlu stop dulu. Kita stop dulu, kemudian kita running ulang agar dependencies-nya untuk fancy shimmer-nya terbaca ya. Kita close dulu, kita close juga untuk main.dart-nya, kita akan fokus ke home.page.dart-nya ini. Oke, di sini untuk gambarnya sudah tampil ya. Kemudian kita rapihkan ya, untuk fancy image-nya kita tambahkan size box, untuk width-nya kita tambahkan jadi 150 ya. 150, kemudian kita refresh akan seperti apa. Oke, di sini gepeng ya, jadi kita tambahkan aspek rasio aja. Aspek rasionya kita akan menggunakan 4:3 ya. Kemudian di sini untuk box fit-nya kita gunakan cover ya. Sorry, kita gunakan cover. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat rapi ya. Kita nggak akan fokus ke tampilan, tapi kita akan fokus ke fungsinya nanti ya. Jadi ini yang penting terlihat rapi saja ya. Oke, di sini kita tambahkan jarak ya untuk gambar dan title-nya. Kita tambahkan size box aja. Untuk width-nya 10 atau 20 ya. Oke. Oke, ini sudah terlihat rapi ya. Tinggal kita bikin bold aja ya. Untuk teksnya kita tambahkan style text stylenya font bold, kita tambahkan jadi bold. Oke. Mungkin kita hanya menggunakan 2 baris ya, sisanya kita buat menjadi titik-titik gitu ya. Oke, di sini kita tambahkan max line jadi 2 dan overflow-nya kita buat seperti ini. Yap.
sudah jadi ya. Oke, untuk sementara seperti ini dulu. Kemudian kita akan buat ini menjadi komponen ya, agar bisa digunakan di beberapa halaman ya. Jadi kita akan buat ini menjadi komponen, atau kita coba dulu untuk beberapa berita ya. Misalkan kita tambahkan, kita copy. Jadi sekarang ada dua berita. Oke, kita refresh. Nah, dia akan berberita seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan padding ya untuk row-nya di sini. Kita tambahkan padding untuk bawahnya, jarak untuk bawahnya ya. Only bottom 10 atau 20 ya. Yap, atas 10 aja ya. Oke, sudah. Di sini kita hapus saja karena kita akan membuat di sini komponen ya. Oke, di sini kita buat komponennya news.dart. Oke, stateless ya. Kita akan menggunakan stateless news. Kemudian kita paste ya. Kemudian jangan lupa kita import untuk data-data yang kita perlukan. Import fancy-nya. Kemudian di sini kita tambahkan string untuk menambahkan titelnya dan image-nya ya tentunya. Oke. Sini kita tambahkan final. Oke. Di sini kita rubah untuk title-nya. Yap. Oke, const-nya kita Oke, di sini const-nya kita hapus. Title-nya sudah terinisialisasi ya. Kemudian tinggal gambarnya. Oke, gambarnya juga sudah selesai. Kemudian kita panggil di sini news, karena kita sudah membuat di sini ya. Oke, dengan title, insert line ya. Kemudian dengan image-nya, image yang tadi ya, kita copy ulang ya. Oke, kita coba. Oke, sama ya, karena kita sudah membuat komponen dan kita sudah memanggilnya di halaman home ya. Oke, kita coba buat yang banyak ya. Nah, di sini sudah bisa ya dipanggil ya. Oke, kemudian kita akan membuat komponen ini menjadi dinamis ya. Kita akan menggunakan API ini, news API. Oke, sebelumnya kita akan membuat variabel dulu untuk base URL-nya. Kita buat folder saja, kemudian filenya bernama const, base URL-nya untuk news API-nya seperti ini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan API key-nya dengan cara klik button ini ya. Kemudian teman-teman bisa mendaftar, kemudian masukkan password. Ini individual saja. Kemudian captcha-nya kita isi, kemudian button agree-nya kita checklist, kemudian submit. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan API key-nya. Oke, karena saya sudah membuat akunnya, di sini saya akan login menggunakan akun saya, kemudian login. Nah, di sini saya akan copy ya API key saya,
Kemudian saya akan masukkan di sini. Ya, oke. Ini adalah dua variabel yang harus kita siapkan ya. Oke, setelah kita setting variabelnya, kemudian kita akan buat sebuah provider ya. Kita akan buat folder provider. Oke. Nama news.provider.dart. Oke. Kemudian kita akan buat satu folder lagi untuk helpers untuk menghandle API ya. Jadi kita akan buat fungsi untuk menghandle Dio ini ya. Jadi kita tinggal buat fungsi seperti contohnya seperti ini, API, kemudian di sini ada URL, tentu saja ini string ya. Kemudian di sini ada, kita coba kita lihat dulu di dokumentasinya. Di sini ada metodenya, kemudian ada data ya. Kemudian di sini juga ada URL-nya. Oke, URL-nya sudah. Kemudian di sini ada data, string untuk datanya, atau metodenya dulu ya, metode. Kemudian string untuk datanya. Oke, seperti ini. Dan di sini kita copy aja untuk fungsinya. Kemudian kita kembalikan datanya, menggunakan return respon seperti itu ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita tambahkan di sini asingnya. Kemudian kita tambahkan Dio. Dio itu kita copy saja dari dokumentasinya di sini kita copy, kemudian kita tambahkan di atasnya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ketika kita akan memanggil API, kita tinggal memanggil fungsi ini aja ya. API, kemudian kita tambahkan URL-nya, metodenya yang digunakan apa. Sini kita ganti dulu metodenya, kemudian di sini datanya. Kemudian di sini URL-nya tentu ya. Oke, seperti ini. Oke, untuk API handlernya sudah kita buat. Kemudian tinggal kita buat satu buah fungsi di providernya. Kita buat class news provider with change notifier. Oke, kemudian kita buat sebuah boolean. Boolean ini untuk menghandle loading ya. Jadi ketika pertama kali kita buat loadingnya menjadi true. Oke, kemudian di bawahnya kita buat fungsi untuk memanggil beritanya. Jadi kita akan get top head, top news gitu ya. Oke, di sini kita sudah selesai membuat fungsinya. Kemudian di sini dalamnya akan kita panggil API get news gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan coba dulu API-nya. Kita akan gunakan yang mana? Kita akan gunakan top headline ya. Jadi kita akan menggunakan ini. Kita coba copy dulu ya. Kemudian kita coba di Thunder Client. Di sini Thunder Client. Kemudian kita, ada error di sini ya. Oke, sepertinya Thunder Client ini sedang error ya. Jadi kita perlu restart Visual Studio Code-nya. Sebentar ya teman-teman.
Oke, untuk standar client-nya di sini sudah bisa dibuka ya. Kemudian kita new request, kemudian kita ganti untuk API yang tadi kita copy ya. Kita send. Sorry. Nah, oke. Nah, di sini sudah tampil ya. Nah, karena kemarin kita di video yang ini kita memanggilnya secara langsung ya. Jadi seperti ini untuk responnya, misalkan respon data ya. Nah, kemudian kita panggil secara langsung seperti ini ya. Artikelnya kita panggil seperti ini ya. Oke, cara ini kita tidak rekomendasikan ya, karena di sini tingkat kesalahannya, kesalahan tulisnya kita sangat besar ya. Jadi kita bisa meminimalisir kesalahan dengan menggunakan model ya. Kita jadi respon ini akan kita buat modelnya dulu. Kita akan convert dari JSON ini ke bentuk Dart ya. Jadi kita akan coba untuk JSON to Dart di sini, atau teman-teman bisa menggunakan QuickType ya. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana. QuickType bisa, kemudian JSON to Dart ini juga bisa. Oke, kita akan gunakan ini saja yang lebih simpel ya tampilannya. Kita paste, kemudian top news, kita beri nama ya, top news model, generate, kemudian kita copy, kemudian kita akan buat satu folder baru, namanya adalah models, kemudian di sini kita buat satu file, top news.model.dart. Oke, kita paste, kemudian kita save, kemudian jika sudah selesai kita close saja. Kita akan fokus di sini lagi, kita close yang kurang perlu ya. Oke, ini udah selesai, ini juga sudah. Kita akan fokus di sini, kita akan hapus. Kita akan memanggil model yang tadi kita buat dengan cara top news model res news. Oke, kemudian kita akan memanggil API-nya. Oke, di sini kita buat string dulu. URL sama dengan base URL ya. Oke, base URL ini tadi yang kita buat ya di folder utils, kemudian file cons ya. Nah, di sini ya. Oke, kemudian kita akan membungkusnya di dalam variabel seperti ini, API, kemudian URL. URL-nya ini kita tambahkan base URL-nya, kemudian kita tambahkan dengan path-nya tentunya ya. Di sini sudah ada base URL-nya, jadi kita tambahkan path-nya saja di belakangnya. Kita copy semuanya, kemudian kita taruh di sini. Oke, sudah bisa URL-nya, kemudian top headline-nya, country-nya kita menggunakan US, kemudian kategorinya kita tidak pakai dulu. Kemudian API key-nya kita akan panggil di sini ya. Atau teman-teman juga bisa langsung aja di sini ya. Jadi nggak perlu membuat variabel, tapi kita langsung aja panggil di sini base URL ya. Oke, ini lebih simpel ya. Kemudian kita akan taruh kondisi ketika respon.statusnya adalah 200 ya, karena di sini statusnya 200 ya ketika berhasil ya. Ketika berhasil kita akan
res news sama dengan res.data. Kemudian kita akan convert dari JSON. Nah, kita akan convert menjadi Dart ya, model ya. Kita akan buat modelnya dari JSON dibuat menjadi model ya. Oke, seperti itu. Kemudian jika tidak berhasil, statusnya gagal, kita akan buat kosong seperti ini ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita tambahkan notify listener agar res news ini berubah ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan panggil loadingnya juga. Loadingnya kita berubah menjadi false ya, karena sudah selesai ya. Karena sudah selesai memanggil datanya, kemudian loadingnya kita rubah menjadi false. Oke, di sini kita rubah menjadi async await. Oke, kita coba fungsinya apakah berhasil ya di halaman home. Oke, kita tambahkan dulu di halaman main-nya, kita tambahkan multi provider ya. Oke, seperti di materi sebelumnya, multi provider di materi state management ya. Provider, kemudian change notifier provider. Di sini kita Oke, provider mana yang akan kita ambil? Nah, provider yang ini kita akan inisialisasi, kita akan import ya. Oke, sudah selesai. Kemudian di halaman home kita tambahkan consumer ya. Kita buat widget baru. Kita menggunakan builder ya. Kemudian kita ganti menjadi consumer. Oke. Consumer apa yang akan kita gunakan? Yaitu provider news provider ya. Oke, di sini kita tambahkan datanya, tipe datanya atau news saja, kemudian oke. Kita import. Kemudian kita akan cek dulu untuk loadingnya ya. Apakah loading ini berhasil ya? Kita coba untuk menampilkan teks terlebih dahulu. News.isLoading.toString ya. Oke, seperti ini. Kita constnya kita hapus. Oke, kita akan memanggil loadingnya ya. Apakah berhasil? Terpanggil ya. Oke, kita akan run. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil untuk menampilkan isLoading-nya. Karena di sini inisialisasi pertamanya adalah true, jadi di sini kita mendapatkan hasil true ya. Oke, kita akan rapikan ini dulu ya. Ternyata kita butuh cross axis alignment. Kita buat start ya. Oke. Di sini kita kenapa di sini true? Karena kita belum memanggil fungsi get top news-nya ini ya. Jadi kita akan panggil dulu di init state ya. Di bagian sini kita akan panggil provider. Oke, kita import terlebih dahulu providernya. Oke, belum ada ya. Jadi Nah, di sini sudah terimport ya. Jadi kita tambahkan listen. Kemudian provider mana yang akan kita gunakan? News provider kita copy paste saja. Kemudian get top news.
Oke, seperti ini. Kemudian kita save, kemudian kita hot restore ya. Oke, di sini ada error ya karena di sini status harusnya status code ya di sini ya. Oke, kita coba ulangi. Yap, di sini sudah menjadi false ya karena sudah memanggil API-nya sudah selesai, kemudian kita rubah menjadi false seperti itu. Namun kita belum memanggilnya di halaman home page.dart-nya ya. Oke, sekarang kita coba tampilkan ya. Di halaman home-nya kita akan menggunakan kondisi ketika sedang loading kita akan menggunakan circular progress indicator. Yap. Oke, seperti ini. Ketika true, is loadingnya true seperti ini, atau kita bisa tulis lebih singkatnya seperti ini. Ketika kondisinya true, is loading true, maka dia akan menampilkan circular progress indicator ya. Dan kemudian ketika false, dia akan menampilkan data beritanya seperti itu. Namun di sini kita akan menambahkan kolom ya, karena kita ini masih statis ya. Kita akan rubah menjadi memanggil data yang ada di sini. Kita akan rubah ini menjadi map. Kita panggil seperti ini dengan cara seperti ini. Res news, kemudian artikel, karena artikel ini adalah array ya. Yap, artikel array. Kita akan rubah menjadi bentuk map. Oke, seperti ini. Artikel dot map ya, seperti ini. Kita beri tanda seru untuk menjelaskan bahwa data ini memang tidak kosong ya. Kita cut saja, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Oke. Constnya kita tidak gunakan karena ini adalah data dinamis ya. Kita akan tampilkan title ya. Oke. Dan kemudian kita akan menampilkan gambarnya itu URL to image ya. URL to image. Oke. Seperti ini ya. Oke. Jika datanya kosong atau null, dia akan menjadi string ya. Oke, kita coba. Ya, sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil untuk memanggil API dari News API ini. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini kita hapus saja. Seperti ini. Oke. Kemudian kita refresh ya. Nah, untuk text loadingnya sudah hilang ya. Kemudian kita coba refresh sekali lagi. Ya. Nah, di sini sudah menampilkan datanya ya. Kemudian coba kita akan menambahkan refresh ya. Jadi ketika kita swipe akan merefresh beritanya ya. Kita akan pindahkan ini menjadi satu buah function. Kita buat function get news ya misalkan. Oke, sudah selesai. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita tambahkan di sini scaffold. Kita refactor, kemudian kita tambahkan refresh indikator. Oke, on refresh kita akan coba untuk memanggil get news. Oke.
Kita coba restart. Yap. Oke, kemudian kita swipe. Nah, di sini sudah ya, sudah bisa refresh. Namun di sini karena datanya tidak berubah ya, jadi seolah tidak memanggil fungsi apa-apa karena datanya memang sama ya. Oke, mungkin kita akan coba buat ketika kita refresh, datanya akan membuat seperti loading lagi ya. Jadi kita akan buat satu buah function di sini. Kita akan set loadingnya. Oke, di sini adalah data, kemudian is loadingnya. Oke, notify listener. Oke, seperti ini. Kemudian oke, kita tambahkan news.set loadingnya menjadi true. Oke, seperti ini. Kemudian kita refresh. Kita coba lagi ya. Oke, kita baru selesai refresh ya. Kita coba lagi. Nah, oke. Nah, di sini lebih bagus ya. Jadi terlihat proses loadingnya. Oke, seperti itu. Oke, untuk memanggil API newsnya sudah selesai. Kemudian kita akan coba untuk searching ya, menggunakan endpoint ini. Oke, kita akan buat satu buah button search di sini ya. Oke, kita tambahkan icon button ya. Oke, di sini kemudian di sini icon search ya. Nah, oke. Kita coba refresh. Oke, selesai. Agar lebih cantik kita buat padding ya. Only right. Kita buat 20. Oke, nah kita rencananya di sini akan klik button ini akan lari ke halaman page baru ya. Jadi kita buat satu buah file lagi untuk search-nya. Oke, stateful ya. Search page, kemudian di sini scaffold, app bar, kemudian title-nya kita isi dengan cari berita, kemudian di sini ada body-nya, ini cari berita. Oke, kita contohkan dulu untuk statisnya ya. Kita akan lari ke halaman search page ya ketika klik ini ya. Oke, untuk navigasinya kita coba copy saja dari dokumentasi Flutter-nya. Kita coba cari untuk push-nya. Kita copy saja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Kita rubah menjadi search page. Oke. Kita refresh, kemudian kita coba klik. Yap, di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita percantik menggunakan padding 20. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan form ya. Text form field ya. Oke, kita copy aja lagi. Text form field Flutter.
Kita copy saja. Kita rubah di sini. Kita paste. Kita tidak pakai ini. Oke, kita akan buat sebuah controller untuk formnya. Oke, dengan nama search controller. Oke. Oke, di sini kita defaultnya kita kosongkan saja. Oke, kita copy, kemudian kita tambahkan controller di sini. Oke, kita coba dulu hasilnya seperti apa. Oke, untuk iconnya kita tidak gunakan ya. Oke, di sini kita rubah menjadi cari berita. Label name-nya kita tidak gunakan. Oke, yap, ini kita hapus saja. On save-nya juga kita hapus saja. Untuk validatornya juga kita akan hapus saja. Kita akan buat secara sederhana ya. Kemudian kita tambahkan button di sebelah kanannya menggunakan row. Kemudian di sini icon button on press. Kita sementara kosongkan dulu. Kemudian iconnya send. Oke, kita coba. Oke, error ya karena kita coba di sini kita tambahkan expanded. Oke, kita tambahkan di sini main axis alignment-nya menjadi N ya. Oke, nah di sini sudah muncul ya. Oke, di sini karena belum ada fungsinya jadi belum terjadi apapun ya. Oke, kita akan buat fungsi untuk pencarian beritanya. Muncul di sini ya. Kita akan coba untuk menampilkan dulu untuk newsnya secara statis ya. Kita panggil komponennya dengan titelnya testing, kemudian untuk image-nya kita ambil dari API-nya, kita copy, kita paste, oke kita save, kemudian kita tambahkan size box, tingginya sekitar 20, oke. Kita save, kita refresh. Nah, untuk nanti ketika kita cari datanya, kemudian kita enter, nanti akan hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk tampilan ini kita hapus dulu karena untuk ketika pertama kali membuka ini harusnya kosong ya, karena kita belum searching apapun di sini. Jadi untuk datanya kosong dulu, kemudian ketika searching baru muncul ya. Oke. Kemudian kita akan buat fungsinya untuk searchingnya ini di provider ya. Kemudian kita buat fungsi baru untuk searchnya. Di sini kita tambahkan datanya untuk pencariannya ya. Jadi kita tambahkan search di sini, kemudian kita copy paste saja. Yap. Namun kemudian di sini beda ya. Kita coba lihat di dokumentasinya untuk pencariannya seperti apa. Oke ya, seperti ini ada dua contoh ya. Nah, di sini kita gunakan yang ini saja. Kita copy hingga popularity sini saja. Oke. Kita paste. Kemudian Apple-nya
kita ganti menggunakan search ini ya. Jadi search ini adalah nanti data yang akan kita kirim ya dari halaman search page ini. Oke, from-nya tidak akan kita gunakan ya. Oke, dari sini kita hapus sort by-nya popularity. Oke. Di sini sudah, kemudian untuk res news-nya ini kita buat baru ya. Untuk respon untuk search-nya. Oke, kita rubah di sini. Ya, karena ini responnya sama ya. Kita coba kita copy, kita paste, kita search ya. Kita send. Nah, ini kan responnya sama ya. Jadi kita tidak perlu untuk membuat suatu model baru ya. Jadi kita gunakan model yang sudah ada ya, karena responnya sama ya. Beda kasus ketika responnya ini berbeda ya. Jadi kita akan buat sebuah model baru seperti itu. Karena ini responnya sama, jadi kita akan menggunakan ini saja ya. Oke. Oke, di sini kita sama ya modelnya. Oke, kemudian loadingnya juga kita bedakan ya antara loading news dengan loading search. Oke, kita paste. Kemudian di bagian atas kita juga akan inisialisasi ya, ketika setiap kali kita search tentu akan loading terlebih dahulu ya. Jadi kita buat is loading search-nya menjadi true di atas. Kita buat true, kemudian ketika sudah selesai searching dia akan menjadi false seperti itu. Oke. Kita akan lihat di sini. Oke, kita akan tampilkan datanya ya seperti di homepage. Kita akan copy saja. Copy, kemudian kita paste di sini. Namun sebelumnya kita tambahkan sebuah builder untuk konsumernya ya. Kita coba paste dulu di sini. Nah, di sini nggak ada ya karena konsumernya belum dipanggil ya. Nah, kita copy juga sama. Kita rubah buildernya menjadi consumer. Oke. Kita panggil, kita import. Kemudian newsnya di sini sudah tidak error ya. Oke. Kemudian res newsnya ini kita ganti menjadi res search ya. Oke, di sini newsnya kita import. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Is loading search juga kita rubah karena ini untuk search ya. Oke, kita coba kita refresh. Ya. Oke, di sini ada loading terus ya karena berbeda dengan home ya. Ketika home itu kita inisialisasi, kita panggil dulu newsnya. Ketika di search ini kita tidak memanggil fungsi apapun ya di inisialisasi state-nya. Jadi untuk kasus ini kita akan buat sebuah value, sebuah variabel maksudnya dengan menggunakan boolean is show sama dengan false ya. Is data show, atau kita bisa merubah menjadi is data empty ya. Ketika is data empty true, kita save dulu. Di bagian sini kita akan tambahkan ternary lagi. Is data empty dia akan menambahkan size box. Oke. Yap.
Oke, jadi ketika datanya empty, dia akan menampilkan size box, bukan progress indicator lagi. Kemudian ketika datanya sudah tidak empty, dia akan menampilkan fungsi yang ini. Oke, kita butuh tambahan satu lagi di bagian searching-nya. Kita buat menjadi false. Ketika search berarti datanya sudah berubah menjadi false ya, atau kita buat di bagian bawah sini. Bisa, oke. Oke, kita coba, kita refresh. Nah, di sini sudah tidak loading lagi ya, karena dia memanggil ini dulu, kemudian ini true, hasilnya true, dia akan menampilkan size box. Oke. Oke, kemudian di sini kita buat fungsinya untuk menampilkan ini ya, menampilkan datanya. Di bagian button ini kita tambahkan news.search, kemudian search controller.text. Jadi kita akan mengirim datanya melalui form yang ada di sini ya. Oke, kita coba cari Apple ya. Kita send. Ya, tidak terjadi apa-apa. Kita cek dulu ya. Loading search-nya sudah, data empty-nya juga sudah false ya. Kita cek apa yang salah ya teman-teman ya. Search, oke. Kita coba dulu di bagian sini, kita akan komen dulu. Apakah berhasil untuk memanggil search-nya ya. Kita coba print dulu untuk search-nya. Ya, di sini sudah berhasil ya. Namun sepertinya ada yang salah untuk logiknya. Di sini sudah benar, true ya. Oke, atau kita rubah ini ke atas ya. Oke, kita coba sekali lagi, atau kita hot restart ya. Kita coba untuk search-nya Apple. Ya, di sini sudah muncul ya untuk search-nya. Sudah berhasil untuk search-nya, jadi kita sudah berhasil membuat atau menampilkan dua API untuk get top headline, kemudian untuk searching-nya, seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih.